Rugi betul. Hidup itu harus selalu demi masa depan. Hidupi sekarang, jangan melongo melulu ke depan, tapi miliki visi untuk hari esok. Bahwa sesuatu akan terjadi. Selalu, Bapa, I love you. Yesus, we love you. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di sini. Kau ada di sini bersama keluarga Saat Teduh. Dalam nama Yesus. Glory to God. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali udah kembali dari Kupang. Sekarang kita bisa live lagi Saat Teduh. Di akhir pekan sekarang ini live-nya. Nanti kalau Anda rerun selalu live dengan Tuhan. Tuhan kita itu alive, Dia itu nyata dan hidup. Dan waktu di Kupang kemarin di Nusa Tenggara Timur, senang bisa berjumpa dengan keluarga Saat Teduh sekalipun nggak bisa ketemu semua. Saya doakan kita semua nanti cepat lambat akan bisa ketemu one way or another, here or somewhere else, di sini atau di mana. Pasti ya, dalam Tuhan ada koneksi ilahi. Anda kalau belum subscribe ke channel ini, segera lakukan. Saya ingin sekali Anda betul-betul bersama dengan kami bertumbuh dalam rema-rema, tidak pernah ketinggalan. Notifikasi ditekan tombolnya supaya Anda tidak kelewatan. Hari ini saya dalam roh mengandung sebuah janji untuk Anda, untuk keluarga Saat Teduh tercinta. Karena itu saya kasih judulnya, sebab besok Tuhan akan. Memang kedengarannya janggal, tidak diteruskan. Nah nanti itu isi sendiri, sebab besok Tuhan akan apa dalam hidup Anda. Yosua pasal 3 ayat 1-5, kita hari ini diingatkan, jangan pernah kita tinggal di masa lalu ya. Rugi betul. Hidup itu harus selalu demi masa depan. Hidupi sekarang, jangan melongo melulu ke depan, tapi miliki visi untuk hari esok. Bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang dari Kristus, karena hidup kita dibungkus. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan berjalan dalam rencana Bapaknya. Sebab besok Tuhan akan, saya yakin besok Tuhan pasti. Saya selalu tiap hari, tiap pagi bangun tidur di sisi ranjang pengharapan. Bukan bicara tentang sisi kiri atau kanan, sisi iman. Pokoknya kalau saya bangun tidur itu, menginjakkan kaki itu, iman saya sudah penuh di tabungnya. Ya, saya punya kebiasaan bahasa roh atau bahasa lidah 40 menit waktu bangun tidur, belum bangkit. Iman saya dulu yang mengalami kebangkitan. Waktu kaki saya menempel ke lantai, ya sebelum berdiri, imanku sudah penuh di dalam tabungnya. Saya ingin sekali untuk kita hidup dengan attitude, sikap hati seperti itu. Jangan terus melulu hidup dalam penyesalan, hidup dalam kebanggaan, tapi semua itu di belakang. Buat apa, ya kan? Hidup itu demi masa depan. Ada sebuah cerita bagaimana bangsa Israel segera akan menyeberangi sungai Yordan yang mereka tunggu-tunggu 40 tahun, akhirnya kejadian. Kita baca Yosua pasal 3 ayat 1-5. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5 kita baca bersama, yuk. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin dahulu. Amin. Ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi, baru setelah itu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Yosua itu bangun pagi-pagi, itu yang saya sebut roh antisipasi.
Ini bukan bicara tentang bangun jam berapa. Kalau Anda sekolah ya jangan telat kalau kerja. Tapi kalau Anda di rumah ya juga jangan kesiangan. Ya, tidur juga usahakan tidak terlalu malam. Karena lebih sehat kalau kita tidak begadang. Tapi Yosua bangun pagi-pagi karena bagi dia, setiap pagi itu mengandung harapan baru. Misalnya kalau Anda lagi stres, kalau kita lagi nggak looking forward to anything, kita tidak memandang ke depan. Rasanya itu, kalau bisa lari, aku lari ke tempat yang jauh, ke ujung bumi. Biasanya kayak gitu, kita malas bangun dari ranjang kita. Maunya berlama-lama di situ, maunya menghilang. Tapi, jikalau hari itu adalah hari promosimu gimana? Kalau hari itu, Anda akan menikah. Wah, ya kan? Menikah dengan kekasih Anda. Hari itu hari pernikahan Anda, your wedding day. Atau hari itu Anda akan dapat suatu berkat. Jikalau hari itu ada barang yang Anda nanti-nantikan itu kirimannya akan tiba. Nanti Anda setiap pagi bangun tidur langsung lihat di depan pintu. Sudah datang nggak paketnya? Wah, begitu. Itu yang disebut antisipasi. Yosua bangun pagi-pagi. Kalau orang menunggu sesuatu, susah tidur rasanya malamnya. Kepinginnya cepat pagi, menyongsong itu, apa yang dijanjikan, apa yang akan datang. Besok ini, Tuhan akan memberikan ini kepadaku. Besok, barang ini akan tiba. Oh haleluya. Besok janji Tuhan digenapi. Kayaknya tidur gak bisa terlalu lama-lama. Kepingin langsung bangun, kepingin lari, kepingin segera menuju ke tujuan. Itulah yang disebut roh antisipasi. Biarkan kita tiap pagi itu kayak begitu. Bukan berarti hidup itu mulus, tidak ada masalah. Tapi jangan hitung masalahnya. Hitung janji Allah. Janji Allah itu ada ribuan di dalam Alkitab. Pasti 1-2 hari ini mengena. Pasti 3-4 besok hari disediakan. Kenapa kita tidak berpikiran demikian? Bukan pikiran positif nih, ini pikiran iman. Kenakanlah iman. Ketopong keselamatan. Bahkan iman itu bukan hanya perisai, namun pedang. Bayangkan, tiap pagi itu kayak seperti nggak sabar. Padahal setiap pagi kita selalu menyapa Tuhan dulu, tidak terburu-buru. Tetapi roh kita itu udah nyampe ke situ. This morning something will happen to me. Something good, God is good, Allah baik. God is good all the time. All the time, God is good. Roh antisipasi. Saya berdoa keluarga Saat Teduh punya roh ini. Ini roh kudus. Sebab roh depresi itu bukan roh suci. Tapi roh antisipasi. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia segera bawa semua orang Israel berangkat dari Sitim sampai mereka ke sungai Yordan. Karena hari itu mereka hendak menyeberang. Ini udah ditunggu-tunggu 40 tahun loh. Ya, pendahulunya yaitu Musa nggak bisa masuk. Disayangkan. Tapi Yosua kan ikut dari zaman di Mesir waktu Musa memimpin bangsa Israel membelah Laut Merah, kan sudah ada Yosua ya kan? Yosua ini bukan generasi baru, Yosua ini generasi lama, dia udah tunggu 40 tahun. Akhirnya hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita bersuka cita di dalamnya. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan janjikan. The day has come. Bayangkan, perasaannya Yosua itu loh, 40 hari menanti. 40 tahun menanti. Dan hari inilah penggenapan janji. Wow, itulah roh iman yang harus kita miliki. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Namun demikian, mereka bermalam dulu 1 malam. Tidak semuanya itu serba instan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ternyata di ayat 2 masih ada jeda. Masih ada yang namanya waktu transisi. Masih ada satu lokasi lagi. Mereka waktu itu bermalam 3 hari di sana, menjalani seluruh perkemahan. Mereka dari Sitim sudah sampai ke ujung sungai Yordan sebelum menyeberang. Jadi mereka ada lagi ekstra 3 hari di situ. Kalaupun kita harus menunggu, apa yang kita nantikan belum tiba, today, hari ini, waktu pagi hari kita bangun tadi. Lalu kita tunggu-tunggu sampai siang, kok belum sembuh, kok belum terjadi terobosan. Gak usah keberatan kalau tunggu 3 hari lagi. Sebab orang yang menanti di dalam hadirat Allah tidak akan merasa kelamaan.
Karena waktu kita menunggu dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan kasih kita iman untuk sampai ke tujuan. Gak ada orang yang duduk di bawah kaki Kristus itu rasa kelamaan, itu gak ada. Apa susahnya tunggu 3 hari lagi, toh sudah menanti 40 tahun. Ekstra 3 hari, it's okay lah ya. Sebab hari ini, Tuhan berjanji, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Aku tangkap itu dengan iman. Aku klaim dengan segenap imanku. Pertanyaan saya sekarang, janji apa dari Tuhan yang Anda nantikan? Anda masih antisipasi nggak tiap hari? Seolah-olah hari ini akan kejadian. Hari ini akan keluaran. Kayak kitab-kitab di Alkitab saja. Apakah Anda masih menunggu janji itu? Pastor Philip, percumalah, saya udah tunggu sekian lama. Toh nggak pernah saya lihat wujudnya. Doa saya tidak kunjung dijawab. Jangan menyerah. Terlalu dini untuk melemparkan handuk putih. Bendera putih jangan dipasang. Jangan menyerah. Justru ketika Anda menyerah itu, siapa tahu Anda sudah sedekat itu pada penggenapan. Misalkan jikalau bangsa Israel dengan Yosua itu di 3 hari itu mereka lelah. Lalu mereka kecewa dan berkata, mana katanya mau membelah sungai Yordan seperti Musa dulu membelah Laut Merah. Mana di sungai Yordan itu tetap airnya penuh, tetap airnya pasang. Mereka harus nunggu 3 hari, mengatur pasukan, menjalani seluruh perkemahan. Bosan. Coba bayangkan, jikalau di 3 hari itu Yosua kecewa, berbalik arah. Bangsa Israel putus asa, hilang pengharapan, kembali lagi. Balik kucing namanya. Gak jadi nyebrang. Malah kembali ke Mesir. Kembali ke kehidupan lama. Kembali ke dosa. Putar balik atau putar haluan. Betapa konyolnya. Semua kita yang tahu akhir cerita bagaimana bangsa Israel merebut tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Kalau di 3 hari ini mereka berhenti, nggak ada ayat selanjutnya. Yosua berhenti sampai pasal 3 ayat 2. Kita semua yang tahu isi ceritanya, kita akan berkata, aduh bodoh sekali. Ya. Karena kita melihat dari luar, kita tahu hasil akhirnya. Sedangkan kita yang menjalani kehidupan kita nggak melihat hasil akhirnya. Tapi Tuhan yang melihat dari luar. Lebih tepatnya, Tuhan di dalam kita, namun Tuhan melihat dari atas itu tahu hasil akhirnya. Bukankah malaikat kan berkata yang sama? Wah, kamu menyerah hari ini. Padahal besok Tuhan akan loh. Betapa bodohnya. Kita bisa dibodoh-bodohin malaikat. Iya kan? Kalau 3 hari itu mereka akhirnya drop out. Mereka sudah cukup sampai di sini saja. Wah, gigi jari. Udah nunggu 40 tahun, kecewa hanya di dalam 3 hari. Apa susahnya menunggu sedikit lagi? Coba katakan pada dirimu sendiri, janji apa sih yang Anda nanti? Apa susahnya nunggu 1-2 hari lagi? Apa susahnya tunggu 1-2 minggu, 1-2 bulan? Apa susahnya bahkan tunggu 1-2 tahun? Toh Anda sudah seumur hidup ikut Tuhan. Sekian lama, nantikanlah. Allah kita tidak pernah mengecewakan. Di ayat yang ketiga, Yosua memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mari kita garis bawahi kata segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Berarti iman itu juga penglihatan dong. Iya juga sih somehow, sekalipun iman itu pendengaran utamanya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Maksudnya iman bukan penglihatan itu, seringkali yang kita imani belum kelihatan. Kita harus percaya dulu karena sudah tertulis atau sudah diucapkan oleh firman. Apalagi kalau sudah melompat di hati kita dari firman yang tertulis di Alkitab, meloncat menjadi rema. Maka percayalah, sesuatu pasti akan terjadi. Kalau Roh Kudus mengucapkannya, seperti waktu penciptaan dunia, maka jadilah terang, terang akan jadi. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah menipu anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah ada pertukaran bayangan. Tuhan tidak pernah pelin-pelan. Tuhan tidak kembali berbalik arah dari firman-Nya sendiri. Tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Tuhan akan kembali sia-sia. Tetapi, sekalipun yang kita imani belum kita lihat, makanya iman itu timbul dari pendengaran. Tapi ada loh yang namanya mata rohani. Mata rohani itu adalah sikap hati.
Mata rohani itu adalah apa yang Anda fokuskan. Misalkan kalau Anda lagi foto pakai HP-nya, kan bisa di zoom, bahkan ada teknologi kamera, ada yang bisa di blur belakangnya supaya fokus hanya ke satu target itu. Mata iman kita harus fokus. Nah, Anda dan saya melihat pada problema atau pada kesempatan yang Allah berikan. Kita menghitung kesusahan kita atau kita menghitung berkatnya setiap hari. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, berarti sebuah perintah. Yosua berikan kepada bangsa Israel, matamu janganlah ke kiri kanan. Jangan suka shopping sekeliling. Matanya itu harus fokus ke tabut perjanjian Tuhan. Matamu tertuju pada janji Tuhan. Itu maksudnya. Itu mata iman. Jikalau iman itu penglihatan, maka itu satu-satunya definisi. Bagaimana iman itu bisa melihat? Iman melihat janji. Kamu harus melihat tabut perjanjian Tuhan. Bahasa sederhananya, matamu harus melihat janji Kristus. Mataku tertuju padamu Tuhan. Tertuju pada janjimu, bukan pada keadaanku. Bukan pada apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, di mana Allah bekerja, dan kutangkap dengan iman percaya. Tuhan bekerja di balik tabir dan layar. Sesuatu sedang terjadi sekalipun aku belum melihatnya. Sesuatu akan terjadi sebab besok Tuhan akan. Itu mata iman. Jadi iman bukan hanya di telinga, iman juga harus di mata. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, lihat janji yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari temanmu yang mengikutinya. Puji Tuhan, Tuhan masih menyediakan Lewi-Lewinya hari ini. Seperti kami hari ini, kami mengangkat tabut perjanjian Tuhan, mengangkat janji Tuhan di depanmu. Mengangkat janji Tuhan bersama denganmu, yaitu janji Tuhan untuk hidupmu dan hidupku. Lewi-Lewi ini yang menjadi pelayan-pelayan, jadi minister of Christ. Yang berbicara firman ke dalam kehidupan. Fokus kepada apa yang saya beritakan dari Alkitab ini. Saya percaya bukan saya, tapi Roh Kudus yang akan mengenapinya. Oh haleluya. Hanya, ayat 4, antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi waktu mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan nanti dikasih instruksi, kamu harus lihat tabut perjanjian, lihat janji Tuhan, dan fokus ke imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Kamu akan dimentori, kamu akan diajari. Nah nanti kalau kamu jalan jangan terlalu mendekati, kasih jarak antara dirimu dengan tabut itu kira-kira 2000 hasta panjangnya. Inilah ruang untuk merenungkan firman-Nya. Seperti yang saya bagikan sekarang ini, Imam Lewi membagikan kepada jemaatnya tabut perjanjian Allah dan mencerna. Tapi tugas Anda adalah mencerna firman yang ditaburkan dan janji yang diutarakan. Dan Anda mesti mencerna. Memamah biak ceritanya. Ada kira-kira 2000 hasta. Anda lihat janji itu kadang-kadang ada orang mengerti, ada yang kurang mengerti. Ada orang mendengarkan firman, perlu diulang lagi, rerun untuk kita bisa mencerna lebih baik. Makanya itu lebih baik dicatat. Direferensi lagi dan lagi. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab, saya juga sama. Saya nggak langsung ngerti semua yang Tuhan hendak katakan, meskipun saya paham konteksnya. Saya sudah tahu kebenarannya. Tapi aplikasinya itu loh, bisa jadi saya baca pagi hari, nanti siang, baru Tuhan berbicara dari ayat yang saya renungkan. 2000 hasta itu bicara beri dirimu ruang secara pribadi untuk ngalami Tuhan. Beri ruang untuk merenungkan. Sebab janji Tuhan itu akan diberikan secara progresif penggenapannya. Demikian pula pengertian dan pemahamannya. Tuhan kasih itu secara progresif. Ya. Itu maksud Allah. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini kata-kata yang sangat membuat lega, sejuk di dada. Ini memberi semangat kepada orang yang sudah patah semangatnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, berkatalah kami kepada Anda hari ini keluarga Saat Teduh.
Kuduskan dirimu. Sebab ada alasannya menguduskan diri, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu untuk kamu. Betapa indahnya. Perbuatan ajaib yang kita butuhkan beda-beda. Is it okay to expect for a miracle? Boleh nggak kita itu ekspektasi, mengharapkan sebuah mujizat terjadi? Boleh. Karena Tuhan lebih senang kita berharap sama Dia daripada sama tetangga. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nurutlah sama Yesus. Ya kan? Termasuk di dalamnya, beri kami rezeki kami hari ini. Ampuni kesalahan kami. Jangan tuntun dalam pencobaan, bebaskan dari yang jahat. Engkau yang empunya segalanya. See? Look at that. Tuhan suruh kita doa pada Tuhan, pada Bapa, bukan pada tetangga. Malahan kalau kita tidak punya ekspektasi, kita nggak masuk hadirat Allah dengan iman. Buktinya di kitab Injil, semua orang yang ekspektasi sama Tuhan, kalau yang salah akan dibenarkan Tuhan langsung on the spot di tempat. Tapi Tuhan nggak pernah tolak mereka loh. Bahkan orang yang datang dengan ekspektasi tertentu, Tuhan, Bartolomeus teriak-teriak, si buta itu, si pengemis di jalan. Tuhan berkata, kamu mau apa? Kamu mau aku lakukan apa? So I can see, supaya saya bisa melihat. Pergilah, kau sudah melihat. Luar biasa. Wanita pendarahan 12 tahun yang pegang puncak jubah. Meskipun dia masih pikirannya semi-semi keramat, itu jubahnya ada saktinya atau apa. Yesus koreksi dia, ajari dia. Keluarkan dia dari kerumunan orang supaya dia ngaku apa yang dia lakukan. Lalu Tuhan beritahu sama dia, imanmu, bukan jubahku ini, imanmu pada janji Bapa, imanmu pada siapa aku, kata Kristus. Akulah Yehova Rafa, akulah Mesias. Lihat ya, tapi orang nggak ekspektasi, ya nggak ngalami apa-apa. Petrus punya ekspektasi ketika ada di perahu itu. Ketakutan semua bilang hantu. Tapi hanya satu yang berani untuk spekulasi. Mungkin ini bukan hantu, tapi Tuhan. Dia berkata, kalau itu memang engkau Tuhan suruh aku jalan. Coba ada 12 rasul. Waktu itu Yudas masih waras. Kenapa kok hanya Petrus yang jalan di atas air? Sebab yang lainnya 11 tidak punya ekspektasi apa-apa. Nggak salah kok. Belajar dari bayi. Bayi minta susu langsung buka mulutnya. Kita orang Kristen sekarang, anak Tuhan maksudnya. Kalau ada minta apa, kita tertuduh dulu, guilty. Apalagi orang kata apa, selalu orang itu akan punya opini, percayalah. Kita diem aja, bisa dikatai. Bicara, dikatai. Berbuat sesuatu, dikata-katain. Ya. Nggak berbuat apa-apa, merem pun orang masih bisa komentar, mati pun manusia masih punya opini. Udah, jangan dengarkan. Kita sekarang loh, mau ekspektasi sama Tuhan aja berteologi ria dulu. Padahal kalau hati kita tulus seperti anak kecil, kita nggak manipulasi kok. Saya nggak kejar berkat kok, saya nggak kejar berkat. Saya tahu, saya cinta Tuhan kok. Sudah jangan coba kita menguliahi atau kita menghakimi orang lain, ya kan? Cinta Tuhan. Cuma ada apa-apa saya berharap sama Tuhan, tidak berharap sama siapa. Lebih baik berharap sama Tuhan daripada berharap sama manusia, bukan? Sebab besok Tuhan akan, haleluya, so happy dengan kata-kata ini. Tomorrow God will, 明天会更好, seperti lagu Chinese itu, tomorrow will be better, sebab Tuhanku akan ditambahkan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Isn't He wonderful? Isn't God wonderful? Kuduskan dirimu. Arti kudus itu berarti set apart, maksudnya dipisahkan. Ya, dikhususkan. Misalnya kalau mobil ini mau dipakai sama papa, udah jangan dipakai mobil itu sama siapa, sama mama, sama anak-anak. Jangan, udah mobil itu hari ini papa ada tamu, ya pakai. Berarti mobil itu dipisahkan, dikhususkan hari ini untuk dipakai oleh papa. Besok hidup kita mau dipakai Tuhan. Malam tidur kita harus tersenyum. Kuduskan dirimu, jangan ada kotor di sini, pikiran najis. Sekalipun itu datang menerpa, Anda bisa tengking dalam nama Yesus untuk pergi. Dan kalau nggak bisa, minta orang lain doakan bersama dengan Anda. Ngaku dikit nggak apa-apa. Asal pada orang yang tepat, malah bisa saling menjaga. Jaga kemurnian, karena besok Tuhan akan memakai kita. Haleluya. Kenapa besok mobil ini dikhususkan untuk Papa? Ini akan jadi kendaraan Roh Kudus bagi jiwa-jiwa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Anda harus bisa bercermin dan berkata,
Ini bukan sok-sokan ya. Tapi harus punya iman, seperti Yusuf. Iman itu disimpan aja, nggak usah dicerita-ceritakan, nanti Tuhan yang buktikan. Jangan ceritalah nantilah gandum itu akan tunduk lah, bintang-bintang bulan dan bintang matahari semua akan tunduk lah, tambah nanti dijual sama saudaranya kepada saudagar, dilempar ke sumur. Tapi nggak apa-apa untuk kita beriman. Yusuf itu nggak salah. Dia percaya suatu hari hidupnya akan dipakai Tuhan dengan cara yang hebat, dengan cara yang heran. Tuhan akan angkat dia tinggi-tinggi. Sehingga ketika Anda bercermin hari ini, it's okay untuk Anda berkata, God will use me mightily tomorrow. Allah akan memakai saya secara luar biasa. Tuhan akan memakai keturunanku secara luar biasa. Tuhan akan memakai bisnisku secara luar biasa. Tuhan akan memakai pelayanan saya secara luar biasa. Karir saya, pernikahan saya, Tuhan akan memakai keluarga saya. Kuduskan dirimu, kendaraan ini mau dipakai papa. Besok mobil ini papa punya tamu. Tamu itu namanya Yesus Kristus. Bapak di sorga mau kendaraan itu, mobil itu dikhususkan untuk Yesus Kristus. Putranya. Dimuliakanlah Tuhan. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Sebab besok Tuhan akan. Saya kasih 3 poin untuk bisa merangkumkan. Dengan ini Anda bisa punya catatan dan 2000 hastamu bisa kau jalankan. Ya, Anda bisa renungkan. Saya bersyukur ini ada ratusan catatan poin-poin dari saat teduh bersama selama 2,5 tahun hari ini live-nya. Saya harap semua itu jangan disia-siakan ya. Itu semua hasil doa kami. Itu semua keluar dari persekutuan lutut saya bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan kau buang ya. Itu saya percaya mengandung kuasa bukan karena dari kaminya, tapi dari sumbernya. Kami hanyalah kendaraan. Nomor 1, sebab besok Tuhan akan. Lupakan semua yang negatif di belakang kita. Ayo, roh antisipasi itu berarti juga move on. Jangan ada yang namanya kekecewaan, kepahitan, ketakutan, itu buang semua. Karena itu bukan hanya menghalangimu, itu membunuh potensi ilahi di dalammu. Satu lagi, jangan hidup dalam penyesalan ya. Sudahlah, yang dulu ya sudah. Nasi udah jadi bubur, udah bersyukur. Kalau sekarang di depan saya nasi udah jadi bubur, saya salah masak nasi. Terlalu lembut, terlalu banyak airnya, ya sudah. Kalau memang di dunia sudah nggak ada makanan, itu satu-satunya makanan, saya pasti akan menundukkan kepala, say grace dan mengucapkan terima kasih berkat Tuhan untuk makanan. Tak makan sama saya. Daripada kelaparan. Udah jangan tinggi hidup dalam penyesalan. Juga jangan hidup dalam kemuliaan. Kalau kita hidup dalam kemuliaan masa lalu, wah aku dulu gini, aku dulu gitu. Mujizat sebagus apa kalau sudah di belakang kita, itu pernah terjadi, jadi kesaksian. Udah jangan dipegangi, itu kemuliaan itu Tuhan. Positif sih, berkat yang ada di belakang kita itu, semua mujizat, semua jawaban doa, itu positif. Tapi kalau itu menjadi berhala kita, itu jadi negatif. Sehingga orang tidak bisa lagi ekspektasi untuk sesuatu yang baru. Semua harus sesuai dengan patron dulu. Disinilah yang namanya terang dan garam berubah menjadi tiang garam. Istri Lot ingat, tiang garam itu nggak bisa mengasinkan makanan, dia jadi percuma atau sia-sia. Janganlah mujizat berkat itu yang begitu bagus Tuhan berikan dalam hidupmu, malah membuatmu jadi kaku. Pokoknya harus begitu, sebab Tuhan tidak pernah bekerja 2 kali dengan cara yang sama. Ya, pemahaman Anda juga harus maju. Lupakan semua yang negatif di belakang kita, itu termasuk semua glory. Wah, nggak bisa, pokoknya begini, pokoknya begitu. Wah, orang seperti itu sudah nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Pernah dia dengar suara Tuhan mengalami terobosan. Tapi setelah itu, dia tentukan bahwa Tuhan hanya bisa bersuara demikian. Memang harus selalu lewat firman ya, jangan salah. Alkitab ini adalah otoritas orang percaya. Tetapi pengalaman kita itu nggak usah harus begitu sesuai dengan harapan manusia. Pokoknya dulu begitu, tetap begitu. Tuhan bisa dengan cara baru mengizinkan Anda mengalami dia. Ya, asal itu semua baik dan benar di dalam koridor firman Tuhan. Oh, Allah kita itu hidup dan nyata. Lupakan semua yang negatif di belakang kita, apalagi yang negatif beneran. Udah nggak usah lagi di lab test itu. Itu negatif sungguhan. Kekecewaan lah, ketakutan, kepahitan, trauma. Ada orang yang trauma melulu. Satu orang lukai dia trauma sama seluruh umat manusia. Kan sayang. Tapi anehnya kalau orang begitu dapat perbuatan baik dari sesamanya, dia nggak trauma itu, dia nggak merasa seluruh dunia jadi baik. Tapi kalau yang jahat, langsung semua dunia di sekelilingnya itu adalah jahat. Jangan-jangan mungkin di dalam diri kita ada kejahatan itu, makanya kita mempan. Sedikit jahat kita jadikan seluruh dunia ini jahat di mata kita. Jangan jadi orang gitu. Please jangan lihat lubang donat.
Yang kedua, arahkan mata kita, mata iman kita pada janji Tuhan. Dan cara terbaik untuk mengarahkan mata kita pada janji Tuhan adalah setiap pagi bangun dengan roh antisipasi dan buka Alkitabmu. Karena janji Tuhan itu progresif seperti yang saya katakan tadi, harus ada ruang untuk merenungkan. Anda harus luangkan waktu, beri waktu. Kalau bisa beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu the beef of heaven, itu adalah steaknya sorga. Makan. Saat teduh juga seperti ini, janganlah konsentrasinya ini itu. Taruh dulu, mendingan kalau menurut saya, kalau Anda tidak bisa fokus atau konsen, mendingan rerun. Karena bukan live-nya. Tapi lebih kepada bagaimana kita itu bisa konsentrasi penuh. Bagaimana kita memperlakukan Him who is alive. Dia yang maha hidup itu. Mendingan tahan sebentar, nanti nonton. Nanti nonton malaman. Daripada kalau kita sekarang masih ini itu. Tapi kalau enggak, bayar harganya. Tolong ya, jangan diganggu saya. Fokus Rabu Sabtu. Supaya Anda belajar. Ini pun adalah steaknya Tuhan. 3, jaga kekudusan. Sebab Tuhan akan memakai kita. Ini buat orang muda maupun orang sudah menikah, bujangan, semua sama. Yang membuat kita selalu punya kuasa berkata no kepada dosa adalah karena kita punya angan-angan dan itu iman. Dan ini dari Tuhan. Bahwa besok Tuhan akan memakai aku. Coba ya, kalau kita nanti mau pimpin pujian, mau berkhotbah bagi seorang pendeta, atau bagi orang tertentu pelayanan, wah, kalau kita tahu bahwa hidup kita segera akan berguna dan berdampak, biasanya kita jaga. Makanya banyak orang kalau berdoa begini sebelum pelayanan, oh kami urapi Tuhan double porsi. Nggak usah diurapi double porsi, jaga aja urapan yang satu itu setiap waktu. Itu akan bertambah-tambah. Sebab Tuhan akan memakai kita. Jangan pakai biasa-biasa. Jangan jual mahal sama Tuhan. Kalau minta sama Tuhan dipakai, sekalian yang luar biasa. Toh semua kemuliaan luar biasa itu adalah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan akan pakai saya. Coba bilang, Tuhan akan pakai saya secara luar biasa. Bilang, besok Tuhan, sebab besok Tuhan akan, bilang, sebab besok Tuhan akan memakai aku secara luar biasa. Lagi, sebab besok Tuhan akan memakai saya secara luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Bapa dalam sorga, berkati keluarga saat teduh tercinta. Dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami menerima janji-Mu dan berkat-Mu. Haleluya. Amin.